Jadi ada yang merusak citra-citra WFH seperti itu. Baik WFH atau WFO tuh punya challenge sendiri gitu. Ya, harus lebih selektif lagi yang siapa sih yang boleh WFH. Kita ini saling percaya, Pak. Selamat datang di acara diskon berbagi mimpi, kolaborasi ide dan solusi. Diskon itu wadah komunikasi buat para teman pintar saling berdiskusi tentang inovasi dan teknologi, organization and people development, business and strategic management, operational management, dan juga hal lainnya. Untuk perannya terbagi menjadi 3. Pertama, guest speaker untuk membawakan materi. Kedua, penanggap yang menanggapi materi tersebut. Dan yang ketiga, moderator. Materi referensi akan dibagikan maksimal H-1 sebelum diskon dimulai. Oke, di diskon ini kembali kita menjadi diskon hemat, hebat, dan bermanfaat. Tema kita pada kali ini mungkin tema yang sudah banyak orang dengar atau mungkin ada beberapa opini-opini tentang kebijakan WFO dan WFH. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa sebelum adanya pandemi corona atau COVID-19 ini, kita biasanya kalau kerja itu ya kerja di kantor, full di kantor, terus langsung pulang lagi ke rumah. Nah, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memungkinkan atau yang dulunya WFO 100% menjadi kerja di rumah atau WFH 100%. Nah, WFH 100% ini biasanya atau istilahnya menimbulkan kreativitas masing-masing bagaimana cara biar tetap efisien dalam bekerja dan tidak terhalang oleh apapun. Ya, salah satunya mungkin untuk meeting, biasanya ada online meeting dan sebagainya, semacamnya. Nah, setelah beberapa lama pandemi ini kita lalui, lalu mulailah ada aturan kombinasi, yaitu ada WFO, ada WFH. Nah, seiring berjalannya waktu, COVID sudah membaik, aturan WFO 100% ini kembali diterapkan di kantor LAN ini. Dan mungkin ada tambahan juga, yaitu tidak ada flexible time untuk aturan saat ini. Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai lebih lanjut apa sih opini masing-masing dari para istilah bintang tamu di sini. Bagaimana sih aturan ini dibuat? Untuk itu sudah hadir di sini yaitu Pak Alvin dari perwakilan dari HCGA ya Pak ya? Ya. Selamat datang Pak Alvin. Terima kasih sudah datang. Dan di sini juga ada perwakilan dari yang sudah lama bekerja di LAN, yaitu Pak Didi. Terima kasih Pak sudah datang. Sama-sama. Dan lalu ada Bu Siska dari tim TRDC yang dari kaum emak-emak lah istilahnya. Selamat datang Bu Siska. Terus di sini juga ada satu bintang tamu atau guest speaker yang dulu mencetus ide WFO WFH melalui LAN Innovation Award, yaitu perwakilan anggota dari tim, yaitu Bu Wigi. Selamat datang Bu Wigi, terima kasih. Dan juga rasanya tidak cukup kalau kita tidak mendengar juga dari karyawan LAN yang paling muda di sini, yaitu Pak Randi. Pak Randi, selamat datang Pak Randi. Terima kasih. Kita sudah punya ini Pak data tentang survei. Jadi kita mensurvei karyawan EPP itu ada 69 responden. Dari 69 responden itu ada yang untuk yang sebelah kiri bawah itu tentang lamanya bekerja di LAN. Sebagian besar itu di bawah 5 tahun Pak, yang merah itu. Yang kuning itu antara 5 sampai 10 tahun. Yang biru itu di atas sekitar di atas 10 tahunan kira-kira. Terus untuk rentang usia yang merah itu antara 20 sampai 30 tahun, berarti sebagian besar banyak di situ. Diikuti dengan yang 31 sampai 40 dan yang paling kecil ya memang dari 41 sampai 50.
Dan untuk jabatan ya sudah pasti banyaknya staff gitu. Nah, dari 69 responden ini bahwa jadi saya melakukan kami dari tim diskon menanyakan gitu. Pilihan pertama adalah kombinasi WFO WFH gitu dari situ. Lalu tapi tidak ada juga yang ingin work from anywhere, Pak. Baru sisanya yang paling sedikit itu WFO 100%. Nah, kita lihat juga kita breakdown berdasarkan umur. Nah, dari sini untuk yang rata-rata kalau dari sini itu kita bisa lihat dari mulai umur 20 sampai 30, 31 40 dan 41 50 tetap nomor 1 itu dia kombinasi WFA WFO, Pak. Lalu dilanjutkan oleh pilihan kedua yaitu WFA anywhere. Dan terakhir itu yang paling sedikit memang WFO full WFO gitu, Pak. Nah, ini juga saya juga merangkum beberapa alasan, Pak. Yang pertama, alasan dipilihnya WFO 100% di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah lebih jelas batasan mana yang jam kerja, mana yang untuk keluarga. Terus karena tools untuk bekerjanya adanya di kantor ini terkait dengan desain mekanikal dan segala macam. Lalu ada juga yang kerja lebih fokus, koordinasi lebih mudah, mengurangi miskomunikasi. Itu memang keuntungannya, Pak, kalau kita bertemu langsung. Terus ya yang di bawah juga memudahkan koordinasi. Jadi kan kadang kalau kita meeting online kadang suka terhalang dengan kendala koneksi internet, Pak. Seperti itu. Terus ada juga yang lebih banyak efektif kerja di kantor, bisa langsung ngobrol dengan tim. Nah, ini ya beberapa alasan orang-orang memilih WFO 100%. Nah, ada juga alasan yang mengapa memilih kombinasi, yaitu pertama, untuk yang paling atas itu untuk rumahnya jauh dari kantor katanya. Adanya kombinasi WFA WFO itu sangat menguntungkan karena dia harus menghitung kayak tadi perjalanannya berapa, biayanya seperti apa dan segala macam. Dan terus yang kedua adalah lebih seimbang gitu katanya, istilahnya, dan mengurangi jenuh. Jadi mungkin ada yang jenuh juga kali di kantor full. Terus yang ketiga karena kerjaan software itu bisa di remote, Pak, katanya. Ada yang bilang seperti itu, terus ada yang bilang variasi suasana, terus ada agar waktu bekerja lebih fleksibel. Nah, ini juga ada yang alasan dipilihnya WFA. Itu kerja fleksibel dan efisien, Pak, untuk waktu para pegawai dalam mengejar target. Terus yang kedua, ini pekerjaan software engineering sangat memungkinkan dilakukan di mana saja selama ada koneksi internet, katanya. Terus yang ketiga adalah karena pekerjaannya juga bisa dibawa-bawa dan jauh lebih menyenangkan ketika bekerja di tempat yang berbeda suasana, Pak. Terus ada lagi yang langsung menghemat listrik kantor, Pak. Terus menghemat makan siang, terus salah satu bentuk efisiensi, Pak, ini. Jadi kita juga berkontribusi dengan adanya WFA, Pak. Terus ya terkadang jenuh dengan lingkungan. Jadi selama survei yang saya baca ini, rata-rata tuh yang paling sebagian besar rata-rata orang jenuh dengan kondisi suasana kantor, Pak. Yeah. Seperti itu. Terus lanjut, nah ini kira-kira mimpinya itu dari sini, mimpi-mimpi para karyawan EPPLN ini lebih banyak cenderung ingin diadakannya kembali flexible time. Seperti itu. Di samping juga ada yang ingin kombinasi hybrid tadi, ada WFA, tapi dari sini ada flexible time atau bahkan ada yang bilang flexible work hour, Pak. Jadi tidak terpaku jam 8 datang, jam 5 pulang, seperti itu. Nah ini kira-kira hasil surveinya, Pak, dari kami. Mungkin saya juga ingin menanyakan ke masing-masing guest speaker yang ada di sini. Mungkin dari Pak Didi dulu, Pak. Jadi untuk kira-kira Pak Didi apakah punya opini terkait WFA WFO ini atau ya kebijak dengan aturan ini? Ya, kalau dari saya pribadi, lebih fleksibel lagi untuk jam di kantor ini, tapi ada catatan ya. Jadi pada saat WFH itu sebetulnya nggak setiap pekerjaan itu bisa di WFH-kan. Jadi mungkin atasan itu harus pilah-pilah. Misalnya si A itu tugasnya yang tidak mungkin dikerjakan di rumah, jangan dikasih tugas WFH. Artinya
situasional lah. Jadi nggak setiap karyawan itu saya pengen WFH, tapi kamu ngerjain apa, harus ada evaluasi bahwa dia tuh memang bisa mengerjakan di rumah dan bisa dikontrol oleh atasan masing-masing dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Itu mungkin yang menjadi konsennya. Kemudian kadang-kadang WFH itu sering juga tergantung dari karyawannya. Betul. Nah, jadi kalau memang disiplin bisa manage pekerjaan dengan baik, tapi kadang-kadang kalau di rumah itu nggak disiplin, kadang-kadang waktu yang harusnya untuk kerja bisa untuk yang lain, kadang-kadang kan gitu. Mungkin itu tidak bisa terkontrol oleh atasan sekalipun, mungkin itu. Itu untuk yang WFH, WFO. Terkait dengan flexible time, jadi mungkin untuk pendisiplinan oke. Cuman kadang-kadang gini Pak, saat ini itu kondisi lalu lintas begitu padatnya. Kadang-kadang dengan adanya waktu yang fix ya, artinya kita tidak ada keleluasaan. Aku harus nyampe di kantor jam segini loh. Nanti tidak ada alokasi untuk misalnya ada keterlambatan karena traffic jam atau mungkin kalau bagi kita yang udah punya anak, ngantar anak dulu, anaknya kadang-kadang nganternya ke jauh dulu sehingga untuk sampai kantor terlambat. Tidak ada flexible time. Tapi kalau menurut saya sih flexible time perlu, hanya mungkin durasinya jangan terlalu jauh, tidak tahu kemudian diseragamkan saja. Kalau pengalaman saya dulu pernah emang zaman UB itu ada ketidakadilan karena di engineer itu bisa sampai jam 10 Pak. Termasuk saya dapat fasilitas flexible time sampai jam 10. Sedangkan yang lain hanya sampai jam 8:30. Nah, ini mungkin waktu itu juga ada kesenjangan sehingga akhirnya dibuat seragam dan akhirnya sekarang malah dihilangkan sama sekali. Iya. Nah, gitu. Kalau saya pribadi tetap ada fleksibel, cuman dibatasin dan dibuat rata dan mungkin durasinya jangan terlalu panjang, hanya untuk alokasi seandainya keterlambatan karena ada sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Didi. Setelah dari yang mungkin paling lama bekerja di LAN, saya ingin bertanya ke yang paling baru bekerja di LAN. Kira-kira dengan adanya kebijakan WFO 100%, nah ini kan mungkin Pak Randi ini mewakili kaum misalnya milenial atau bahkan generasi Z gitu ya. Ini keinginannya seperti apa sih kalau melihat dari kacamata Pak Randi ini? Baik, bisa menjawab. Kalau dari saya pribadi melihat adanya kondisi seperti ini, diwajibkannya WFO 100%, dilihatnya menurut pribadi dirasa cukup memberatkan ya. Pertama dari waktu sama tenaga gitu. Kenapa waktu? Karena perjalanan dari rumah ke kantor lumayan jauh, lalu karena jauhnya itu sehingga menyebabkan energi yang harusnya dipakai di kantor untuk bekerja ini udah habis duluan gitu di jalan gitu. Sehingga saya melihatnya efektif itu seperti apa ya tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Alvin tadi. Keinginannya adalah hybrid atau WFO, WFH atau WFH, tapi ada kondisi juga misalnya jadi dikasih jadwal per orang, ada yang wajib WFO di 1 atau 2 hari dalam 1 minggu gitu. Soalnya kondisi di tim saya itu kadang suka harus mempersiapkan komputer di ruang pameran di gedung C, jika ada tamu datang harus mempersiapkan sehingga dibutuhkan beberapa orang ya untuk WFO di dalam 1 minggu itu. Baik. Oke, mungkin saya ingin bertanya juga ke Bu Siska sebagai mungkin ini perwakilan dari kaum mama yang baru mempunyai anak misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya harus 100% ini seperti apa sih? Kan kalau tadi Pak Didi bilang ya harus nganterin anak dulu gitu dan pada akhirnya jadi telat juga ke kantor gitu. Padahal memang itu kewajiban kita gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Siska ada pendapat lain?
Kalau saya izin cerita ya, misalkan dari masa pandemi, sewaktu di adanya kebijakan dari LAN ini untuk WFH, WFO, saya dulu mengalami juga full WFH karena kan waktu itu kondisi saya lagi hamil ya, sampai saya melahirkan juga. Nah itu menurut saya pribadi gitu ya, mungkin nggak tahu nih mewakili atau enggak. Baik WFH atau WFO tuh punya challenge sendiri gitu, punya plus minus sendiri. Jadi kalau untuk kebetulan saya mungkin baru punya anak 3 gitu ya. Jadi ketika WFH itu memang ini kebijakan ikhtiar terbaik mungkin ya untuk saya juga berterima kasih nih kepada Malen untuk mengizinkan para ibu menyusui atau ibu hamil melahirkan gitu ya untuk bisa WFH. Namun jangan berpikir kalau WFH itu misalkan ya menganggap Siska ini WFH ya enak ya gitu ya. Padahal gitu ya di balik WFH itu di rumah wow gitu kan amazing banget. Pada saat pandemi naik, anak-anak pada full online semua sekolah. Saya berbagi waktu mengerjakan tugas kantor, membagi waktu juga untuk mengurus anak-anak, keluarga. Kadang banyak distraknya gitu. Kadang saya waktu meeting ada suara tangis bayi gitu kan, kayak gitu. Nah itu sangat menantang banget lah. Dan mungkin terkait ke flexible time juga, dari selama saya di LAN kan belum pernah kita play namanya lembur ya gitu. Nah, jadi pas waktu itu saya sebagai kita profesional gitu ya, maksudnya kita memang karyawan, jadi kita dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kalau memang itu jadi tanggung jawab kita. Kalau di saat kita memang karena WFH tidak selesai, ya saya melanjutkan sampai malam gitu. Saya sering lembur, bahkan waktu full WFH itu kerja sampai malam, bahkan tidur misalnya sampai 2 jam, 3 jam karena saya tidak waktu full pandemi itu saya membatasi diri untuk tidak ada orang lain gitu untuk mengurus rumah gitu sama anak-anak juga. Jadi saya full sendiri. Itu bahkan kantor pun ya tidak ada yang namanya uang uang lembur seperti itu gitu ya. Dikasih pekerjaan kita selesaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan plusnya ya kita memang lebih bonding banget sama anak-anak, keluarga lebih dekat seperti itu. Tapi memang itulah sisi plus minusnya gitu. Jadi kalau dikatakan saat ini ketika pandemi sudah mereda, saya sudah juga bisa berkomunikasi, mempersilahkan misalnya ada orang yang bantu di rumah seperti itu sangat membantu banget. Terus untuk kebijakannya ya betul kata Pak Alvin, memang saya sih pribadi sangat memilih untuk hybrid kalau memang ada kebijakannya, betul. Jadi plus minus itu tetap saling mengimbangi seperti itu sih kalau menurut saya pribadi gitu, karena memang tidak semua pekerjaan itu bisa bisa ditangani oleh full WFH di rumah gitu, karena saya juga posisinya di sini saya banyak berkoordinasi dengan tim bagian lain kayak gitu ya. Kadang ada suatu meeting yang memang tidak bisa dipecahkan dengan online gitu. Pernah kayak kemarin juga meeting beberapa kali ternyata online tuh nggak bisa gitu, nggak keputusan tuh nggak bisa gitu. Nah akhirnya kita offline, udah gitu kelar. Nah kayak gitu kan dapat pekerjaan yang memang tidak bisa diselesaikan online secara online full. Jadi kalau saya memilih untuk yang sekarang hybrid sih. Jadi kita saat kita memang bisa online, bisa FH gitu. Jadi ada pekerjaan yang memang kita bisa dikerjakan di rumah ya kita kerjaan di rumah. Tapi kalau memang bisa dikerjakan di kantor ya harus di kantor, ya kita bisa datang di kantor gitu. Seperti itu sih mungkin. Oke, baik. Nah ini satu lagi dari Bu Iki mungkin kan ini kenapa sih waktu dulu kan kalau nggak salah tadi saya sempat bilang Bu Iki ini merupakan salah satu anggota LAN Innovation Award yang mencetuskan ide WFH WFO sebelum pandemi ya, tepatnya tahun berapa ya itu ya? Kalau pandemi waktu itu tahun 2018 ya, kalau nggak ada 2019. Oke. 2019. Nah, LAN Innovation yang kedua kan Mas. Innovation yang kedua ya. Nah, ini istilahnya kan kita belum tahu ya ada mau ada pandemi ini atau segala macam. Nah, tapi kenapa sih tiba-tiba tercetus ide seperti itu gitu? Nah, waktu itu tuh kita waktu itu masih zamannya UB ya, di tim LH itu kita udah bisa melihat bahwa
karena kita waktu itu sistem kerjanya udah agile, dulu udah menerapkan Scrum gitu ya, kita bisa berkoordinasi dengan tim dengan baik gitu ya. Kemudian karena kita pekerjaannya software, dimana kita juga bisa melakukan pekerjaan gitu ya. Dari sisi-sisi itu kita mencetuskan bahwa gimana kalau kita tuh udah bisa bekerja secara WFH, ditambah lagi dengan kondisi lalu lintas yang saat itu juga udah mulai macet gitu. Nah gitu teman-teman udah bisa melihat bahwa ketika kita mau ke kantor, kita udah dihadapkan dengan kondisi macet di jalanan, itu udah pasti merubah mood kerja di kantor gitu ya. Dimana datang dari rumah kita udah semangat, pagi-pagi di jalan macet, ternyata sampai datang ke kantor tuh udah siang gitu. Nah di situ kita melihat bahwa wah kayaknya ini tuh ada ketidakefisienan waktu gitu. Nah karena ada pertama dari situ ketidakefisienan waktu, kemudian kita juga mencoba untuk ke perusahaan itu melihat bahwa kalau misalkan kita WFH itu ada sisi-sisi positif di mana perusahaan bisa lebih efisien gitu. Seperti mengurangi biaya operasional atau misalkan dari biaya yang harusnya tiap orang karyawan nih yang masuk sehari ada 100, biaya makan kan harus dihitung. Kalau misalkan ada sistem WFH, jadi bisa mengurangi biaya beban operasional di perusahaan itu sendiri gitu. Baik dari perusahaan ataupun untuk pribadi. Nah, dulu waktu itu kita melihatnya dari sisi itu ya, kenyamanan dalam bekerja, kebahagiaan ketika kita bekerja, efisiensi waktu dan juga penghematan. Waktu itu melihatnya dari sisi itu. Oke, baik. Ya, ini juga mungkin ada sedikit pendapat dari saya, Pak Alvin. Jadi saya kan rumahnya itu ya sebenarnya walaupun tidak mewakili semua, saya tuh rumahnya di Kopo, Pak. Koponya juga Bandung Coret. Kabupaten. Yang saya alami itu untuk pertama gini, kalau kita kan sekarang kerja jam 8 ya Pak ya. Di situ saya berangkat jam setengah 8, itu saya nyampe kantor jam 8 lebih 5. Tapi ketika saya berangkat sengaja ditelatin gitu, saya berusaha sengaja ditelat-telatkan 7.55 saya baru berangkat, atau 7.50 lah katakan. Saya bisa datang ke sini jam 8.10. Jadi, loh kok kesannya kok saya lebih makin telat, makin cepat datang gitu. Karena kalau yang saya nggak salah lihat, saya itu pertama saya melewati 2 sampai 3 sekolah. Jadi di mana jam setengah 8 itu baru biasanya para orang tua baru selesai mengantarkan anak-anaknya. Terus bervariasi lagi, jadi dari 3 sekolah itu ada yang sekolah playgroup, bahkan playgroup itu malah masuknya jam 8 malah setengah 8 tuh orang lagi sibuk-sibuknya nganterin gitu. Terus ada yang SD juga, SD dan ada yang SMP gitu. Kalau SD SMP ini cenderung lebih ke arah orang sudah baru selesai mengantarkan gitu. Jadi di jalan itu ketika saya berangkat jam setengah 8 itu kena macet beberapa kali gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau ketika saya berangkat jam 7.50 atau bahkan 7.55, itu kondisi jalan sudah kosong. Sudah kosong sekali, jadi saya dengan lancar pergi, nyampe sini malah 8 lebih 10 gitu bahkan. Itu yang saya rasakan selama ini gitu. Jadi, kayaknya flexible time ini kayaknya lumayan nih gitu. Walaupun kalau dihitung nggak telat-telat amat kok gitu kan, cuma istilahnya 8 lebih 10 apa segala macem gitu kan. Nah itu mungkin pengalaman saya pribadi Pak. Ya, gitu. siap. Kalau boleh tahu nih, mungkin saya ingin bertanya untuk pendapat pribadinya dari Pak Alvin sendiri. Kira-kira kalau misalnya dengan kondisi seperti sekarang, inginnya seperti apa sih? Apakah tetap tadi ya kita harus ikut aturan ini atau punya opini lain gitu? Saya melepaskan jabatan saya ya. Iya, boleh. Silakan. Saya secara pribadi ya. Iya. Kalau saya secara pribadi ya, saya melihat kantor-kantor lain ya, atau BUMN anak muda yang mayoritas anak muda itu sudah sifatnya work from anywhere tapi terkontrol ya. Iya. Jadi kalau pendapat pribadi saya lebih setuju dengan hybrid ya. Hybrid ya.
Adapun yang perlu di kantor pelayanan seperti itu ya silakan kita berlakukan untuk WFO. Tapi yang bisa kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih fleksibel seperti itu ya, seperti programming ataupun harus ke proyek gitu ya, ataupun marketing gitu kan, itu bisa harusnya kita punya sistem work from everywhere gitu ya. Tapi dan jangan lupa tetap terkontrol oleh atasan masing-masing dan target KPI-nya itu tetap berlaku untuk dicapai di masing-masing semester atau tahunan seperti itu. Oke. Apa sih alasan dibuatnya aturan WFO 100% terus udah gitu sekarang ada tambahan kebijakan yaitu tidak ada flexible time, Pak? Monggo, Pak. Jadi yang pertama itu saya coba jawab yang flexible time ya. Jadi ketika kami melakukan perundingan PKB ya, itu memang diputuskan tidak ada flexible time gitu ya. Jadi dari manajemen sendiri, dari pihak direksi itu ketika ada flexible time ini terlihat ada perbedaan. Yang satu misalnya harus, kalau dulu zaman UB ya, jadi yang UB itu waktu itu boleh sampai jam berapa masuk flexible time, lalu yang non UB itu tidak bisa merasakan flexible time selama karyawan yang UB gitu ya. Jadi tidak bisa, agak sulit membedakan mana yang UB dan non UB gitu ya. Jadi ada terjadi perbedaan. Tetapi ketika direksi atau manajemen ingin menegur, susah membedakan ini apakah UB atau non UB gitu ya. Jadi ketika itu IKL pun sepakat bahwa kita masuk jam 8 ya, sampai jam 5 gitu ya. Jadi menghilangkan flexible time yang sampai 8:30 ataupun flexible time yang ketika zaman UB bisa sampai jam berapa saya lupa. Lalu untuk WFH WFO ya, sebenarnya saya setuju ya, zaman sekarang itu rasanya kita kemarin sudah cukup fleksibel ya, dengan prosedur sistem kerja hybrid ya. Ada yang WFH, ada yang WFO ataupun work from anywhere lah ya. Tapi tetap terkontrol oleh atasan unit kerja gitu ya. Nah, tetapi dari sini manajemen memutuskan untuk meningkatkan kembali kedisiplinan, itu memutuskan untuk 100% dikembalikan ke WFO gitu ya. Hal ini terlihat ketika itu manajemen melihat ada mungkin akan sulit lagi mengembalikan kedisiplinan karyawan, dan manajemen beranggapan bahwa kedisiplinan itu dasar dari kinerja yang baik gitu ya. Walaupun zaman sekarang kan anak muda sekarang bisa lebih fleksibel dengan KPI-nya itu bersifat output ya. Sampai saat ini manajemen masih ingin 100% WFO untuk melancarkan komunikasi dan koordinasi. Seperti itu, Mas Kevin. Oke, artinya di sini kebijakan itu diambil karena untuk mendisiplinkan para karyawan yang ada di line ini ya, Pak ya. Oke. Tapi kami masih ada hambatan ya terkait kami belum bisa 100% mengontrol karyawan ya. Sistem absen mungkin teman-teman tahu kita masih pakai yang agak manual ya, mungkin otomatis tapi rada manual ya. Kami sedang berkoordinasi, bekerja sama dengan Sispo. Jadi nanti mungkin ada sistem absen yang lewat HP ya, teman-teman. Jadi kalau manajemen masih memberlakukan WFO, berarti itu masih harus absennya di lingkungan kantor, ya. Hanya bersifat get log saja. Jika nanti ada fleksibilitas kembali terkait WFH WFO, sistem itu pun sudah bisa membuka modul WFH-nya. Seperti itu. Tapi kalau boleh tahu di mata atau di mungkin tadi ya kan 100% itu adalah untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, apakah selama ini memang ada alasan-alasan di balik itu yang
oh karena karyawan kita itu kurang disiplinnya itu gara-gara hal apa gitu, mungkin ada datanya nggak ya seperti itu? Sampai saat ini data hanya dari absen. Absen. Ya. Dan manajemen itu kebetulan ruangannya mungkin teman-teman tahu ya, di ruang lantai 2 dan bisa langsung melihat langsung ke portal ya, portal masuk gate satpam. Itu seringkali melihat ada yang datang terlambat ataupun belum jam istirahat kita keluar. Istirahat sudah selesai, mereka masih di luar dan baru datang jam berapa. Itu menjadi mungkin manajemennya ada agak risih gitu ya, sehingga meminta kami untuk coba dibuat sistem yang salah satunya dengan sistem absensi tersebut dan memberlakukan kembali 100% WFO itu, seperti itu. Dan mungkin dari hasil yang tadi Pak, pendapat mungkin dari Pak Didi, Bu Siska, Bu Wigi, Pak Randi, dan saya juga, kira-kira ada tanggapan nggak Pak dari Pak Alvin sendiri? Ya, kalau dari hasil penelitian research itu ya, berarti 90% non WFO ya. Iya. Non WFO, non full WFO ya, berarti ya. Kalau tanggapan saya itu, feeling saya udah seperti itu ketika bikin aturan itu ya. Sistem kerja dikembalikan ke WFO itu ya. Pasti ada berontak ya, menyesuaikan kembali seperti zaman sebelum pandemi. Namun memang manajemen ini ya seperti tadi ingin mendisiplinkan kembali karyawan, karena ada fenomena seperti ini ya. Mungkin tidak semua ini tidak bisa mengeneralisir ya. Tolong panggilin itu, saya mau koordinasi gitu ya. Oh lagi WFH Pak. Jadi WFH itu seakan-akan cuti gitu ya. Ada fenomena seperti itu yang merusak citra WFH yang memang bekerja, yang bagi saya bekerja lebih sulit itu WFH itu. Karena harus membagi pemikiran ya. Jadi ada yang merusak citra-citra WFH seperti itu gitu ya. Sehingga manajemen ini ingin cobalah disiplinkan kembali gitu ya. Sehingga muncullah aturan sistem kerja 100% WFO kembali, kecuali bagi orang-orang tertentu yang memang mungkin ada penyakit bawaan seperti itu ya. Nah, untuk itu saya setuju ya. Jadi saya juga merasakan ya ada kejenuhan, baik jenuh kalau di kantor terus saya jenuh, di rumah terus saya jenuh ya. Lebih baik ada campuran gitu ya. Yang pertama untuk sistem WFO ya. Jadi kalau ajakan saya, marilah kita kembali disiplin ya untuk melaksanakan sistem kerja WFO ini. Nah, siapa tahu ya ini ya. Manajemen bisa melihat BUMN lain yang lebih fleksibel dan sudah percaya dengan kedisiplinan kita dan hasil output kita dari hasil disiplin tersebut ya, bisa kembali melakukan sistem-sistem yang lebih, sistem kerja yang lebih fleksibel itu gitu ya. Lalu untuk flexible time ya, flexible time, yes, saya nggak yakin kalau zaman akhir-akhir jarak dekat ini akan disetujui, misalnya diusulkan kembali flexible time, pengen didisiplinin kembali gitu ya, malah pengen adain flexible time lagi. Cuman ini flexible time ini kan berasal dari PKB ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada aspirasi bebas lah ya. Ada jalur teman-teman bisa mengatakan aspirasi teman-teman itu ya via IKL ya. Kemungkinan kami akan berunding lagi di tahun depan ya. Itu bisa dimasukkan sebagai salah satu aspirasi ya. Jadi walaupun belum tentu disetujui juga gitu ya. Tapi kita kan bisa berusaha gitu ya. Jadi kalau melihat alasan-alasan itu ya manusiawi ya. Saya lepas lagi jabatan saya. Sebagai pribadi saya setuju ya. Bahkan kalau perlu ada kombinasi WFO dan WFA gitu ya. WFH-nya mungkin enggak gitu ya. Jadi ya teman-teman yang marketing silakan bisa
mencari customer di manapun gitu ya, yang proyek di lapangan, terus kita mungkin yang jenuh di kantor bisa working space di mana gitu ya, dan mungkin itu bisa lebih efektif bagi umur-umur kaum muda seperti milenial ini ya. Jadi udah mungkin bagi mereka yang milenial nih ya agak terikat gitu ya. Mereka kan nggak suka terikat ya, kalau saya teliti ya. Harus di kantor jam segini sampai jam segini dengan pekerjaan yang bisa di remote gitu ya. Itu sebenarnya bagi mereka itu sangat tertekan. Pak Randi juga udah bilang ya. Tapi ajakan saya untuk saat ini gitu, marilah kita ya mentaati apa yang sudah diputuskan oleh manajemen gitu ya. Siapa tahu ya nanti ketika manajemen sudah puas gitu ya, hasil kita disiplin, terus output kita bisa membantu perusahaan memperbaiki keadaan gitu ya. Apalagi kita sudah menjadi leading di Defend ID gitu ya. Itu mungkin bisa sistem kerja yang lebih fleksibel itu bisa kita ajukan kembali gitu ya. Tapi kami perlu bukti gitu ya, ketika mengajukan kembali sistem kerja yang lebih fleksibel itu kan harus ada bukti-bukti pencapaian yang sudah ya, yang membuat citra buruk WFH itu udah hilang kembali gitu ya. Gitu ya. Dan kinerja perusahaan juga sudah meningkat dengan hasil sistem kerja yang saat ini kita sudah buat gitu. Mungkin itu sih ajakan saya dan komen dari riset tadi, enggak yang lain. Oke, saya setuju sih dengan ya memang kita harus disiplin dulu dalam bekerja ya Pak ya. Dan ya tadi ada ya alasannya cukup kuat sih untuk kenapa pada akhirnya dari tim atau dari manajemen SDM sendiri ingin apa istilahnya jadinya mewajibkan WFO 100% karena kalau menurut saya bukan WFO 100%-nya yang ingin diterapkan, tapi disiplinnya yang ingin digaungkan gitu ya Pak ya. Seperti itu. Soalnya kita juga sudah ini juga ya Pak, kan kalau untuk kebijakan ya tadi kita kan pengennya WFO, WFA gitu kan. Bahkan kalau saya pernah baca juga untuk ASN atau PNS ini itu bahkan sedang mewacanakan WFA di 2023 ya Pak ya, betul ya. Nah itu kan artinya mereka juga ternyata menyadari akan hal itu gitu, karena dengan ya mungkin kita sering digaungkan dengan banyaknya kaum milenial apa segala macam gitu ya Pak ya. Oke, saya ingin menanyakan ke yang ada di sini, kira-kira untuk dari Pak Didi sekarang ke Pak Randi dulu. Nah, kira-kira misalnya kalau ingin diterapkan WFO atau WFA ini, ada kira-kira apa sih yang bisa istilahnya menjadi jaminan bahwa WFA atau ya WFA bahkan WFA itu bisa berjalan dengan baik? Kebetulan di tim saya itu udah Scrum tuh udah berjalan. Scrum juga udah menggunakan tools, manajemen tools. Task manajemen. Nah sehingga pada saat WFO ataupun WFA tuh dari segi pekerjaan tuh insya Allah gitu sudah termonitor, sehingga dari atasan pun kalau misalnya ada kerjaan yang tidak terselesaikan atau tidak tercapai itu ada yang mengingatkan gitu. Terus yang menjadi jaminan tuh selain itu untuk dari task manajemen juga dari segi ini pelaporannya, selain tadi pakai task manajemen, sekarang juga kan udah ada di FPP ada Bitrix. Nah Bitrix juga dalam 2 minggu ini leader saya sudah, dan juga mungkin dari lead cluster ini sendiri berbantu, karena laporan daripada setiap anggotanya itu tercapai, maksudnya terkomunikasikan apa saja, tas apa saja yang sudah dikerjakan, sehingga kan
Kerjaan itu tuh nanti ada outputnya. Output itu tuh output kan tadi merupakan penilaian dari KPI, sehingga kalau KPI-nya terlihat tadi menurut saya itu kerjaan karyawan itu disebut disiplin gitu ya. Soalnya disiplin itu menurut saya pribadi itu karyawan yang mengerjakan tugasnya dan diselesaikan gitu. Begitu. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin hal yang sama untuk Bu Siska. Monggo komentarnya. Kalau seandainya diterapkan gitu. Iya. Kalau misalkan tadi boleh berkomentar sedikit, kalau memang hybrid itu diterapkan ya alhamdulillah sekali ya, karena jujur saya merasakan banget antara timpang yang waktu masih ada WFO dengan full WFO itu kayak kayak beda banget gitu. Yeah. Jadi waktu ada WFA itu saya dengan anak-anak tuh sangat deket gitu, terus saya bisa mengontrol juga karena kan memang kalau dari sisi seorang istri atau ibu gitu ya, semua urusan keluarga kan kayak semacam ke seorang ibu gitu ya, seorang istri gitu. Kalau ayah mencari nafkah kayak gitu kan ya, jadi bebannya tuh kayak berat di kita gitu. Nah waktu WFH itu memang si anak itu kayak gampang diatur kayak gitu ya, misal kayak ngaji juga bagian itu mudah gitu loh. Nah pas sekarang itu memang ketika full WFH 100%, bangun pagi wah gusuk-gusuk gitu ya, kayak udah aja anak tuh pergi sekolah, saya pergi kantor, pulang-pulang cuman berapa jam tidur gitu kan. Nah sehari seperti itu. Nah kalau dengan adanya hybrid itu ya mudah-mudahan misalkan bisa terlaksana ya. Itu bukan impian semua ibu rumah tangga gitu ya, seperti itu, untuk mengembalikan mungkin mewariskan orang ya wanita karir lah seperti itu. Yang bisa mengurus mengimbang antara kerja di rumah sama kerja di luar rumah. Kalau selama WFH itu kemarin kita terus berkomunikasi dengan atasan. Kita ada check-in memang dari untuk menggaransi ya, seperti itu. Kita ada check-in check out, terus kita melaporkan setiap kita bekerja. Memang dipantau terus gitu. Kadang kita juga kalau misalnya ada apa-apa kita report atau sampai send lokasi lah seperti itu setiap hari. Nah itu memang terus dipantau sih, seperti itu, terus dipantau. Jadi menurut saya ya kalau memang diberlakukan lagi WFH dengan mungkin adanya evaluasi seperti itu, misalnya pekerjaannya beres atau enggak, seperti apa ya, itu ya kemarin juga baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Kalau misalnya di telepon di apa ya kita seperti biasa gitu, dianggap seperti biasa gitu. Jadi menurut saya sih hal apa yang misalkan bisa menjamin bisa menjamin kalau pekerjaannya bisa diselesaikan, yaitu adanya mungkin seperti yang sudah diterapkan juga, check in terus dengan report tiap kali, mungkin di awal atau di akhir, itu dan report. Kalau dari sisi kita karena bukan terkait teknis, jadi kita nggak pakai kayak Scrum mungkin seperti itu. Tapi kita ada kayak semacam Google juga sih, Google sendiri. Mungkin kalau lain juga memiliki software yang bisa misalkan dipakai oleh sebuah karyawan, kita juga pakai fasilitas Bitrix juga pakai gitu. Ya itu kita manfaatkan lah, pakainya yang lain pakai seperti Bitrix dan sebagainya, kita juga manfaatkan untuk berkolaborasi bersama. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga hal yang sama untuk ke Pak Didi, Pak. Kira-kira ada ini nggak sih Pak, jaminan apa sih yang kalau misalnya WFO atau WFA ini diterapkan, jaminannya apa gitu Pak? Jadi WFH, WFO waktu itu yang pernah kita jalankan itu kan sebetulnya karena situasi COVID ya. Jadi pada waktu itu kan dibatasin
yang masuk kantor sekian persen. Artinya pukul rata aja. Buat siapapun dapat jatah WFH, WFO. Nah, kalau ke depan nanti kan kemungkinan COVID itu udah nggak ada lagi, tapi itu akan diimplementasikan. Artinya harus lebih selektif lagi yang siapa sih yang boleh WFH, siapa yang harus WFO. Nah, itu nanti harus ada dievaluasi, nggak setiap orang nanti pukul rata nih saya harus bagian jatah WFH. Nggak usah. Kalau memang yang personilnya itu tidak ada pekerjaan yang di WFH kan ya jangan dikasih WFH, ya harus WFO. Artinya mungkin tidak adil ya, cuman kita kan intinya akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Artinya bukan berarti yang dapat WFO itu terus menjadi beban. Ya tetap sama, yang WFH pun dia punya kontribusi sama yang dengan yang WFO gitu. Artinya tetap dilakukan, cuman harus selektif siapa yang boleh WFH, WFO itu dievaluasi lagi. Mungkin itu yang dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Nah, terakhir untuk Bu Igi nih, kan dulu pernah ya di Renovation Award ini juga ya tadi mencetuskan kerja hybrid lah ya istilahnya. Nah, di situ istilahnya ada nggak atau ada ide nggak untuk jaminan apa sih ketika konsep hybrid itu diterapkan gitu? Nah, mungkin kalau tadi sebelumnya dibahas bahwa ada anggapan jelek terkait WFH, karena mungkin menurut saya itu tidak ada regulasi dari perusahaan gitu atau aturan yang pasti bahwa kamu WFH aturan itu seperti ini. Jadi waktu pas kalau kaitannya dengan Renovation waktu itu kita udah mengajukan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu ya. Mungkin sebenarnya karena semua itu kaget ya awalnya kenapa tiba-tiba WFH gitu ya. Jadi ada anggapan wah WFH itu kita adalah cuti, kita adalah liburan, wajar gitu. Karena kita awalnya nggak pernah siap dengan kondisi seperti itu. Nah, dari langkah awal kalau memang kita mau menerapkan hybrid ini ya, WFH dan WFO, pertama harus ada regulasi dari perusahaan itu sendiri gitu. Di mana aturan itu diterapkan, dibuat dengan betul-betul, di mana setiap karyawan mempunyai aturan yang jelas dan sama untuk semuanya gitu. Jadi apakah target hari itu harus tercapai, kemudian waktu kerja seperti apa gitu ya, apakah kan kalau WFH itu berarti kita ada fleksibel time ya, yang karena kan mungkin aja dia pagi nggak kerja tapi dia kerja di malam, itu sebenarnya menurut saya sih nggak masalah selama target atau tujuannya itu tercapai gitu. Karena kalau menurut saya kalau tadi target dari manajemen adalah atau struktural adalah disiplin gitu ya, apakah disiplin itu datang jam 8 dan pulang jam 5 itu dikatakan disiplin, tapi target tidak tercapai. Nah, itu sebenarnya ada sisi-sisi lain yang harus bisa dinilai menurut saya gitu. Apakah orang yang datang rajin ke kantor setiap hari itu tuh targetnya tercapai? Apakah di kantor itu apakah ada distraksi? Itu yang nggak pernah, yang belum terukur, belum ada surveinya gitu. Jadi harus ada bukti pencapaian gitu ya. Nah ini yang pengen saya tadi sempat bahas, kalau tadi kata Pak Alvin targetnya pengen disiplin, apakah selama WFH kemarin ada survei atau hasil yang menunjukkan bahwa ada pencapaian atau target dari perusahaan yang tidak tercapai gitu, apa dibandingkan dengan kita WFH 100%. Nah kalau dari saya sih harus ada nilai-nilai juga yang dilihat, bukan hanya disiplin itu datang jam 8 jangan sampai jam 5, tapi target itu. Karena terkadang gini, ada di tim saya gitu ya, dia terlalu banyak distraksi gitu. Di kantor itu dia jadi malah banyak tugas-tugas tambahan yang sebenarnya yang tidak perlu dia lakukan. Kemudian ditambah lagi mungkin kita harus koordinasi, jenuh di kantor, temennya jadi suka ngobrol, kita yang bekerja jadi nemenin teman ngobrol. Nah itu sebenarnya hal-hal yang nggak bisa kita hindari. Di luar kita hindari ya, nggak di luar dugaan kita. Nah sebenarnya manajemen atau struktural perlu melihat kondisi-kondisi itu. Bahkan di tim itu saya pengen WFH karena dengan WFH target saya tercapai. Oke, kamu nggak apa-apa WFH, tapi kamu harus selesaikan
tugas ini gitu. Kamu buktikan. Dan akhirnya yang di kantor sebelumnya itu dia udah kerja kan di kantor dari siang ya, dari jam 1 siang kerjakan sampai jam 5 setengah 6 waktu itu tuh dia nggak selesai. Pas di rumah dia itu hanya bisa selesai dalam waktu 2 atau 3 jam gitu. Nah itu kan kita berarti ada efektivitas, efisiensi dan targetnya tercapai. Nah, jadi ya harapan saya dari manajemen atau struktural itu coba ditelaah lagi lebih dalam. Menurut saya karena kalau disiplin itu jam 8 sampai jam 5 mungkin ada hal yang lain yang perlu dilihat karena sebenarnya kan kita kerja itu untuk mencapai sesuatu ya, target apakah itu tercapai atau enggak gitu. Itu sih. Mungkin dari Pak Alvin langsung ada tanggapan terkait yang opini-opini tadi? Ya, jadi masing-masing antara WFH, WFO atau WFA anywhere ya, itu masing-masing ada plus minusnya ya. Ya. Jadi memang yang paling ideal itu kita bisa hybridkan sama-sama gitu ya, hanya dengan target-target yang memang kuantitatif gitu ya. Maka saat ini manajemen itu saat ini di tim gabungan ya, itu sedang menyusun KPI masing-masing individu ya. Jadi walaupun belum tajam sekali, tapi mudah-mudahan bisa menjadi dasar masing-masing individu karyawan itu untuk mencapai target. Nah dari nanti ketika hasil ini sudah di akhir tahun misalnya ya, itu bisa kita tunjukkan bagaimana hasil sistem kerja 100% WFO ini selama 3/4 tahun mungkin ya, dari bulan April kemarin itu seperti apa dibandingkan nanti yang tahun lalu dengan full WFH itu seperti apa. Itu bisa kita buktikan dengan data. Emang saat ini belum ada data untuk bagaimana efektivitas WFH dan WFO itu diterapkan gitu ya. Tapi dengan mudah-mudahan di akhir tahun bisa kita dapatkan datanya, ya, kita bisa ajukan ke manajemen bahwa kita ini mayoritas anak muda gitu ya, milenial dan pengen tidak terikat gitu ya. Adapun yang ingin WFO ya silakan gitu ya, kita atur dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang tidak bisa di WFH-kan gitu ya. Tapi ada juga pekerjaan yang bisa di remote dan bisa lebih efektif ketika kita work from home atau work from anywhere gitu ya. Nah itu bisa kita ajukan dengan dasar data yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bantu kami gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan data tersebut, dan mungkin ketika nanti misalnya disetujui dengan sistem hybrid, kita perlu evaluasi dari sistem WFH yang telah lalu ya. Dan kami pun butuh entah sistem online seperti apa yang bisa kita terapkan untuk kontrol tim kita gitu ya. Itu pun kami karena kami butuh bantuan gitu ya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan engineering atau information system gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi untuk kontrol tim kita dalam mencapai kinerja individu masing-masing yang berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik gitu. Namun saat ini saya mengajak ya kita patuhi dulu sistem kerja yang sudah manajemen terapkan ya dari bulan April lalu itu ya. Mudah-mudahan kondisi sehat terus, kondisi kembali ke sebelum COVID muncul gitu ya. Semua sehat dan kita melakukan mengajukan kembali sistem kerja yang baru yang fleksibel, bukan karena COVID ya, tapi karena memang ada data dan produktivitas bisa lebih tinggi gitu ya, dan efektivitas kinerja kita juga bisa lebih full gitu ya untuk melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Gitu. Mungkin itu teman-teman ya dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya atau pendapatnya. Jadi memang mungkin WFO, WFH atau bahkan anywhere ini punya plus minusnya, dan tinggal bagaimana kita istilahnya menjaga itu semua supaya bisa lebih produktivitas, dan intinya adalah kita ini saling percaya Pak antar satu sama yang lainnya. Jadi engineer percaya kepada
pemegang kebijakan juga percaya kepada kami. Ya itu ada hubungan, pokoknya semuanya itu ada hubungan timbal balik Pak, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Alvin sudah hadir di sini sebagai guest speaker kami. Sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih Bu Siska, Pak Randi, Bu Wigi, Pak Didi. Demikian diskon kali ini. Saya mengingatkan kembali kepada para teman pintar, jika ada teman pintar yang tertarik untuk menjadi narasumber kami di sini, para teman pintar bisa mengunjungi link yang ada di bawah ini. Terus jangan lupa juga untuk menonton setiap episode dari Diskon di YouTube channel kami Diskusi Konstruktif. Akhir kata, tetap semangat, tetap outstanding, tetap di Diskon, berbagi mimpi, kolaborasi ide dan solusi.